Mengantri lama di rumah sakit atau klinik rasanya nggak pernah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Kadang keputusan dokter apa yang akan kita kunjungi, kita juga yang sepenuhnya menentukan. Apakah ini cocoknya organ dalam atau THT? Kemudian sembari menunggu, kita harus ngapain? Waktu menunggu yang sia-sia. Dan kita mungkin sudah sempat menjelaskan sakit kita ke bagian pendaftaran. Dan itu kita harus mengulangi lagi dari awal ketika menemui dokter. Masih haruskah? Beberapa tempat sudah memiliki pendaftaran online, tapi belum menjawab semua yang saya sebutkan tadi. Antri, dokter apa, waktu menunggu sia-sia, dan menjelaskan ulang. Daftar online hanya menjadi solusi untuk bagian masalah antri. Maka dari itu, di video ini saya akan membuat chatbot yang dilengkapi AI, yang membantu mendaftarkan kita, memberi saran ke departemen mana kita mendaftar, membuat laporan dari keluhan kita yang bisa dibaca dokter sebelum menemui kita, dan memberi masukan proaktif apa yang perlu dilakukan selama menunggu. Sederhananya akan terlihat seperti ini. Di sini saya sudah membuat contoh sederhananya. Di sini saya pakai nama GWS Hospital. Di bawahnya saya tulis, beritahu kami nama Anda, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan keluhan sakit di sini. Kemudian di bawahnya chatbot atau chatbox-nya. Bawahnya lagi ada tulisan, Anda bisa mengulang chat dengan memilih reset chat. Sekarang kita live demo, chatbotnya akan bekerja seperti apa. Saya akan mencoba contoh, badan merasa meriang, batuk kering, hidung meler, dan badan pegal-pegal. Ini adalah hari ketiga. Nama, Tommy, nomor telepon, asal aja. Terus kita send. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk pesan dari AI-nya. Yang pertama adalah berikut laporan yang akan diterima oleh dokter terkait. Jadi ini adalah laporan yang akan dibaca oleh dokter sesaat sebelum menemui pasien. Di sini adalah pasien mengalami meriang, batuk kering, hidung meler, dan nyeri tubuh. Gejala ini setelah berlangsung selama 3 hari. Tidak terlalu perlu untuk mengulangi lagi. Kemudian kami memahami bahwa mengalami gejala seperti meriang dan batuk kering bisa membuat Anda merasa prihatin dan tidak nyaman. Anda telah mengambil langkah yang baik dengan mencari perhatian medis. Anda akan dirujuk ke departemen penyakit dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara menunggu, pastikan untuk tetap terhidrasi dengan baik dan beristirahat yang cukup. Kami akan segera membantu Anda. Jadi di sini dia membuat laporan. Dia akan mengambil nama dan nomor telepon. Dan dia memberi saran proaktif apa yang sebaiknya dilakukan saat menunggu. Dan kalau kita lihat di sini, timetable, kita mendapatkan nama dan nomor handphonenya. Di automation itu ada 3 elemen, ada trigger, action, dan response. Trigger itu adalah sesuatu yang memantik automation. Dalam hal ini kita akan menggunakan tool yang bernama TapLink, di mana di website TapLink kita akan menaruh chatbox seperti yang tadi kamu lihat, dan setelah itu kita menggunakan GPT-4o mini untuk memproses chat tersebut dan kemudian mengirimkan kembali chat yang cocok untuk diberikan kepada pasien. Dan terakhir, kita akan menggunakan Airtable untuk menyimpan dokumentasi internal. Dan yang pasti di sini kita pakai make.com. Nanti kita akan membuat yang seperti ini sama-sama. Tapi kalau misalkan kamu tidak tertarik untuk mempelajarinya dan ingin mendapatkan otomasinya secara langsung, saya juga telah menyiapkan blueprint yang bisa kamu import. Cara importnya adalah seperti ini. Di More, terus pilih import blueprint, dan blueprintnya bisa kamu dapatkan di deskripsi. Skenario yang kita buat ini sangat sederhana, mirip seperti yang tadi saya jelaskan. Kita menerima pesan dari pasien di proses GPT-4o, kemudian kita balas pesan ke pasien dan masuk ke database. Oke, kita mulai dari awal. Yang perlu kita punya adalah akun untuk make.com. Kalau kita buka, tampilannya akan seperti ini. Untuk linknya, saya sudah siapkan di deskripsi. Kamu tinggal klik aja, kemudian kamu sign up. Setelah berhasil sign up, kamu akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, nanti di kanan atas, ada button warna biru, create a new scenario, itu kamu klik. Di sini akan membuka kanvas baru yang akan kita pakai untuk membuat skenario seperti yang tadi. Oke, ini sudah kebuka semua. Kemudian di sini kamu lihat ada search bar, kamu tulis saja webhook. Di atasnya tulisan webhook, kita pilih yang custom webhook. Nah, webhook itu apa? Webhook itu adalah website kosongan yang bisa kita pakai untuk mengambil data. Jadi misalkan seperti di chat tadi, ketika pasien mengirim pesan itu akan menjadi data yang akan dikirim ke webhook itu. Kemudian data itu bisa kita pakai kembali untuk diproses oleh GPT-4o mini. Nah, di sini kita perlu add dulu. Ini kamu bisa pakai nama apa aja bebas. Di sini kita pakai misalkan asisten medis. Kita save. Ini berhasil.
Ada pilihan copy address, kita copy aja dulu. Kemudian pencet OK. Kemudian kita buka cloud.ai. Kalau tidak salah sih kamu harus sign up juga. Jadi nanti kamu sign up, setelah selesai, kita akan membuat kode HTML yang bisa dipakai untuk membuat chatbox seperti yang tadi. Tapi nggak usah takut. Saya sendiri pun juga nggak bisa coding HTML sama sekali. Jadi kita akan menggunakan ini untuk menuliskannya untuk kita. Jadi sebelumnya saya sudah memiliki prompt-nya. Di prompt ini saya membaginya menjadi 3 bagian. Ada konteks, specs atau spesifikasi, dan tasks, tugasnya. Saya akan membuat chatbox di website yang mana data yang lalu lalang akan melewati webhook. Untuk specs-nya, chatbox disematkan menggunakan embed custom HTML. User dapat mengetik long text dan kirim pada chatbox. Kemudian kita memberikan link webhook yang tadi kita copy. Kemudian setelah pesan dikirim user, chatbox akan menerima lebih dari 1 pesan dari webhook untuk kemudian ditampilkan kepada user. Setiap pesan memiliki chat bubble terpisah. Jika tidak ada respon atau terjadi kesalahan, tampilkan pesan error yang sesuai. Kemudian UI UX mengikuti WhatsApp. Ini tidak harus, kamu bisa mengikuti mungkin Telegram, atau kamu memiliki inspirasi gambar sendiri yang bisa kamu upload, itu bisa juga. Setelah pengguna mengirimkan pesan pertama, kolom ketik dan tombol kirim akan dinonaktifkan dan berubah warna menjadi abu-abu. Karena chat ini hanya bisa dikirim sekali oleh pasien, jadi harus reset chat lagi untuk memulai dari awal. Terdapat tombol untuk menyalin seluruh percakapan dan reset percakapan. Tempatkan chatbox di center. Kemudian untuk tasknya, tugas yang akan dilakukan oleh Cloud adalah menulis kode HTML yang akan disematkan pada embed custom HTML. Kemudian yang ini sepertinya tidak perlu. Yang terakhir adalah skip declaration. Jadi declaration itu adalah seperti kalimat pembuka yang sebetulnya akan mengganggu ketika kita ingin copy paste. Jadi mendingan dari awal kita minta untuk dilewatkan saja. Oke, selanjutnya kita copy, kemudian kita kembali ke sini, paste. Ini yang tadi kita hapus, yang kedua. Terus kita enter. Oke, ini lagi diproses. Oke, di sini sudah jadi, walaupun tidak seperti ekspektasi yang kita inginkan, tapi kita coba tes dulu. Di sini ada chatbox-nya, kita tulis halo. Oke, ini terkirim. Kemudian di bawahnya tulisan terjadi kesalahan, fail to fetch. Itu adalah pesan yang akan kita kirim balik ke dia. Tapi karena pesannya tidak ada, maka jadinya error. Kemudian kita coba salin percakapan, berhasil apa enggak. Berhasil, kemudian kita reset. Oke, resetnya masih kurang bagus. Ini kita bisa benerin dengan menjelaskan error yang kita dapatkan. Oke, di sini kita tulis, betulkan hal berikut, kita enter. Oke, sepertinya ini masih kurang berhasil juga. Biasanya kalau ini kita teruskan, tetap akan mengulang kesalahan yang sama-sama terus. Jadi sebaiknya kita kembali ke atas lagi. Untuk respon dia yang pertama, kita retry. Oke, yang ini hasilnya kelihatannya bagus ya. Karena kita coba tes fungsionalitasnya. Halo. Kita lihat, berhasil masuk. Kita coba lagi, copy conversation. Kita paste. Oke, ini gagal. Coba kita reset conversation. Masih kurang juga. Coba kita retry lagi, sekali lagi ya. Oke, ini selesai lagi. Kita coba tulis, halo. Oke. Kita copy. Berhasil apa enggak? Masih nggak berhasil. Reset. Masih kurang bagus juga. Rasanya kita perlu menindaklanjuti dengan tulis copy. Ya, mungkin masalahnya bukan di reset. Di isi prompt sebelumnya kita menulis bahwa setelah kita kirim pesan, harusnya Xbox dan tombol lainnya berubah menjadi abu-abu dan tidak berfungsi. Tapi itu kelewatan. Jadi mungkin yang perlu kita tulis adalah hal itu. Coba tunggu lagi. Oke, selesai, kita coba. Halo. Oke, ini berhasil. Setelah kita pencet, textbox dan tulisan send-nya berubah jadi abu-abu. Kemudian kita coba copy, reset. Coba kita paste, ya berhasil. Ini udah berhasil semua. Walaupun kita menemui kesulitan, tapi tetap pada akhirnya mungkin tidak sampai 5 menit kita membuat coding seperti ini. Bahkan sebelumnya, ketika saya membuatnya sendiri, saya coba sekali. Ini ada satu kesalahan, yaitu salin percakapan tidak berfungsi. Kemudian dia bikin lagi, langsung berhasil. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Kita harus copy dulu kodenya, kemudian copy. Kemudian kita akan menggunakan tab link. Ini adalah websitenya. Saya sudah kasih linknya juga di bawah, di deskripsi. Kamu bisa tinggal klik sign up. Kemudian kamu bisa menggunakan kode promo untuk mendapatkan 7 hari free trial yang saya tulis juga di deskripsi. Jadi kamu klik link di bawah, akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi kamu sign up,
Setelah selesai, kamu akan masuk ke halaman seperti ini. Ada new profile, choose template. Kita turun ke bawah dikit. Di sini ada empty template, jadi kita bikin dari awal. Yes. Nah, kemudian di sini kita add block. Kita pilih HTML code. Nah, di sini mungkin kamu akan menemukan ini, available with pro rate plan. Nah, di sini kita masukin kode promonya yang di deskripsi. Kita show details, kemudian kita ke bawah. Di sini ada tulisan activate promo code. Nah, di sini kita tulis 7 days FT. Kita cek, udah activate. Oke, kita sudah berhasil. Kita close. Nah, ini tadi halaman yang kita buat baru. Di sini kita add block. Pilih HTML code. Ini kita paste. Kemudian kita lihat dulu ke atas. Di sini ada webhook. Kita cari. Nah, tulisan make.com. Nah, ini kita ganti dengan yang kita bikin sebelumnya. Tadi di sini kita copy lagi. Kembali ke tab link. Ini kita paste. Save changes, sudah berhasil. Sekarang kita publish. Di sini kita bisa kasih nama asisten medis connect. Oke, data successfully saved. Nah, kemudian kita coba buka linknya. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, sebelum kita coba, kita harus aktifkan dulu webhooknya. Di sini kita run once. Kembali ke tadi, kita tulis halo. Untuk tulisan halo ini, harusnya dia masuk ke webhook. Sekarang kita cek. Di sini kita dapat output bundle 1, message halo. Ini adalah data yang akan kita proses ke AI selanjutnya. Kemudian, ini kita close, kita tambah another module. Di sini kita tulis open AI. Klik. Kita pilih create a completion. Kemudian kita connection, kita add. Di sini kita bisa kasih nama sama seperti tadi, asisten medis. Untuk API key, kamu harus memiliki account untuk platform.openai.com. Saya ada tulis juga linknya di deskripsi. Kamu bisa tinggal sign up. Setelah kamu berhasil sign up, kamu masuk ke settings, kemudian pilih billing. Kemudian di sini kamu perlu deposit kredit minimal $5. Kredit ini akan dipakai sesuai dengan pemakaian, jumlah token yang kamu pakai. Jadi bukan per bulan dipotongnya. Dan $5 ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan, tergantung pemakaian. Sini kamu bisa pakai kartu kredit atau debit. Kemudian pastikan bahwa deposit yang kamu masukkan sudah berhasil. Harusnya muncul di sini, credit balance. Setelah itu, kamu masuk ke dashboard. Nah, di sini kamu pilih API keys. Ya, kanan atas kamu pilih create new secret key. Nah, di sini kamu bisa pilih nama, kita samakan lagi, asisten medis. Oke, create secret key. Di sini kita perlu copy, karena hanya akan ditampilkan sekali saja, jadi kalau misalkan kamu kehilangan key ini, kamu harus generate lagi. Tapi untuk mengenerate-nya tidak memakan biaya. Jadi kamu bisa punya 100 API keys pun tidak masalah. Kemudian kita kembali ke website make.com. Di sini kita paste, save. Oke, ini selesai. Kemudian untuk model kita pilih GPT-4o mini system. Nah, kemudian di sini message, kita add message. Kemudian role kita pilih user. Di sini adalah prompt yang akan kita masukkan. Kamu bisa mendapatkan promptnya juga di deskripsi. Nanti saya kasih linknya. Kita ambil promptnya dari sini. Kita copy, kembali ke tadi. Kemudian prompt tadi kita paste di sini. Kita kembali ke atas sedikit. Ada yang harus kita ganti. Ini yang diantara pesan pasien. Ini ada kotak kecil kita hapus. Kita ganti dengan yang kita dapatkan tadi di webhook. Jadi di sebelah kiri ini kita klik yang message. Kemudian kita ke bawah lagi. Di sini ada max tokens. Kita isi 2000 aja. Cukup. Kemudian kita pilih show advanced settings. Kita turun ke bawah. Untuk response format, kita pilih JSON object. Parse JSON response kita pilih yes. Oke, kita sudah berhasil membuat modul yang kedua. Sebaiknya kita tes lagi. Kita run once. Kita masuk ke website tadi. Kita reset dulu aja. Kita coba tes lagi.
Halo, saya merasa tidak enak badan, send. Kemudian kita cek, sini berhasil, kita dapat. Ini pesan yang saya tulis, kemudian sudah masuk ke OpenAI. Ini resultnya, kita bisa lihat. Dia langsung membaginya menjadi nama, nomor teleponnya, ringkasan departemen, dan pesan. Maka selanjutnya setelah ini adalah kita mengirimkan pesan kembali ke pasien lewat chat tadi. Jadi kita plus, kemudian kita tulis webhook, response, ini yang paling atas, kita klik. Kemudian body, kita bisa copy paste dari yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini. Nanti saya juga tulis di deskripsi, kamu bisa tinggal copy paste. Kemudian kita kembali. Di sini kita paste lagi, ini kita hapus. Kita ganti dengan ringkasan. Kemudian ini kita ganti dengan bahasa. Kemudian di show advanced settings, kita custom header, kita add. Untuk key-nya kita tulis content strip type. Kemudian untuk value kita tulis application garis miring JSON. Oke. Sekarang kita coba run once, wait for the new data. Ini kita paste pesan yang sebelumnya. Send. Oke, di sini kita menemukan kesalahan lagi. Kita kembali ke cloud. Di sini kita tulis seharusnya set box meneruskan, kita enter, copy lagi kodenya, masuk kode, copy, kemudian kita kembali ke tab link, ini kita close, kita klik, di sini kita hapus semua, kita ganti, save changes, publish. Untuk website ini kita refresh, tampilannya berubah juga. Kita run once dulu yang di make.com, run once, wait for a new data, kita kembali ke sini, kita tulis pesan yang sebelumnya, kirim, kita tunggu sebentar. Oke, format response tidak valid. Kita coba cek ke cloud. Oh ya, ada yang harus kita sesuaikan. Ini kita copy, messages harusnya seperti ini di webhook. Kita ganti, replies, ini harusnya messages. Kemudian oke. Kita coba lagi ya. Run once. Paste. Send. Oke, berhasil. Kita dapat 2 pesan, tapi tidak nonaktif dan tidak menjadi warna abu-abu. Seharusnya seperti itu. Kita minta ke cloud lagi untuk dibenarkan, pertahankan, enter. Oke, sudah selesai. Kita copy lagi, kita masuk ke tab link. Kadang hal seperti ini kita bisa bolak-balik. Kita paste, save changes, publish, kita refresh, kita kembali ke mac.com sebentar buat run once. Ini kita paste pesan sebelumnya, send. Oke, tadi sempat berhasil, abu-abu, tapi hanya sebentar doang. Jadi kita coba lagi. Cloud, text box, dan enter. Oke, ini kita copy lagi. Close, masuk ke sini. Kita paste, save, publish. Masuk ke make.com lagi, run once, paste, send. Oke, berhasil. Dan ini juga berhasil akhirnya. Oke, kita kembali ke make.com lagi. Nah, setelah ini, kalau kita lihat di sebelumnya, yang kita kurang adalah satu modul. Ini Airtable. Jadi yang terakhir adalah kita memasukkan data yang kita dapatkan dari pesan tadi ke Airtable. Airtable itu semacam project management. Sebetulnya tidak harus untuk memakai Airtable. Bisa pakai Google Sheet, bisa pakai aplikasi lainnya. Tapi Airtable adalah salah satu project management yang paling populer lah, bisa dibilang. Dan untuk kali ini kita pakai Airtable. Jadi kamu perlu punya akunnya. Kemudian setelah kamu berhasil sign up, kamu akan masuk ke halaman seperti ini. Kamu perlu untuk buat workspace. Di sini kita kasih nama asisten medis. Samakan aja semuanya ya. Create. Kemudian start from scratch. Di sini kita ada table 1. Ini kita ingat. Kita kembali ke make.com. Nah, di sini kita buat modul baru. Namanya Airtable. Kita pilih. Kemudian kita create a record. Nah, kemudian di connection, kita add dulu. Di connection type, kita pilih yang bawah Airtable
O out. Collection name kita ganti nama asisten medis. Save. Di sini kita akan diminta untuk login lagi. Kita pakai account yang sama. Di sini kita add a base. Kita pilih yang tadi kita buat, yaitu paling bawah asisten medis, untitled base, grant access. Oke, berhasil. Kemudian di base kita pilih sesuai yang kita tadi punya, untitled base. Tabelnya kita pilih table 1. Nah, kemudian di sini ada beberapa, ini namanya record, ada name, notes, assignee, dan bla bla bla. Nah, di sini kita perlu ganti dulu. Jadi kita masuk ke end table. Ini name kita biarkan. Untuk notes kita ganti ke, kita edit field. Kita ganti ke ringkasan. Kemudian assignee kita edit field. Kita ganti nomor telepon. Ini kita ganti ke single line text. Save. Untuk status kita ganti juga ke departemen. Single select kita ganti sama seperti yang tadi, single line text. Save. Dan pesan yang kita kirim dan pesan yang kita terima dari pasien. Jadi kita pesan dari pasien. Ini long text. Create field. Kemudian terakhir pesan dari kita. Field type-nya kita pilih long text juga. Create field. Oke, kemudian kita kembali ke make.com. Nah, di sini kita refresh. Kita mengikuti yang kita buat tadi. Ada name, ringkasan, nomor telepon, dan seterusnya. Nah, di sini kita tinggal masukin. Di sini OpenAI, pilih nama, ringkasan dengan ringkasan, nomor telepon dengan phone, departemen dengan departemen. Pesan dari pasien, kita pilih yang webhook ini, jangan salah, message. Kemudian pesan dari kita pilih pesan. Oke, sekarang kita coba tes lagi. Run once. Ini kita ulang, paste lagi, kirim. Oke, kita sudah dapat pesannya. Kita cek di make.com, ini sudah berhasil semua. Sekarang kita lihat di Airtable. Oke, kita dapat. Dia masuk ke baris 4. Ini bisa kita hapus saja. Oke, selesai. Kamu perhatiin, ada satu perbedaan di skenario awal yang saya kasih lihat dengan skenario yang kita buat sama-sama. Perbedaannya ini sebetulnya tidak signifikan. Jadi di sini ada modul yang namanya router. Di sini router ini hanya membuat penampilan yang lebih mudah untuk dipahami saja. Jadi misalkan dari sini dia terima pesan, diproses, kemudian dari sini ada 2 tugas, yaitu kirim pesan ke pasien dan masuk ke database. Tapi secara urutan tetap balas pesan dulu ke pasien, baru masuk ke database. Nah, kalau yang kita buat, dia juga urutannya sama. Jadi dia terima pesan, diproses oleh AI, kemudian dikirim kembali ke pasien, kemudian masuk ke database. Jadi kamu mau buat seperti ini, atau seperti yang ini, sama aja. Hanya saja yang ini lebih mudah dipahami oleh orang. Oke, sekian. Otomasi ini sama sekali tidak memerlukan kita menulis kode, karena saya sendiri pun juga nggak bisa coding. Tapi dengan banyaknya alat yang ada di internet, kita bisa membuat sesuatu yang menarik seperti ini. Dan untuk selanjutnya, saya akan membuat video-video tutorial seperti penggunaan AI yang menarik untuk bisnis atau produktivitas pribadi. Dan kalau kamu tertarik, tolong follow, subscribe. Thank you banget.